Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda semua untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul titik nadir. Titik nadir. Apa yang dimaksud dengan titik nadir? Siapa yang mengalami titik nadir? Bagaimana bisa keluar dari titik nadir? Nah, ini kita akan bahas. Bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis, saudara. Saudara langsung bagikan kalau saudara diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan ini kepada siapapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Nah, itu namanya pelayanan finger ministry. Dengan menyebarkan firman Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Saya percaya Tuhan pasti berkati. Sebab firman Allah yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Titik nadir, Hakim-Hakim 6 ayat 6. Satu ayat ini kita akan bahas. Hakim-Hakim 6 ayat 6. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Jadi jelas yang mengalami titik nadir itu bangsa Israel. Karena dikatakan orang Israel menjadi sangat melarat. Sangat melarat. Nah, kenapa orang Israel dikatakan sangat melarat? Karena dia ditindas oleh bangsa Midian. Ya, sehingga mengalami titik nadir. Sangat melarat. Kok bisa bangsa pilihan Allah mengalami titik nadir, mengalami melarat? Kalau kita baca beberapa terjemahan, ini yang menyebabkan saya memberi judul renungan kali ini adalah titik nadir. Kenapa saudara sekalian? Contohnya terjemahan NET, New English Translation, itu mengatakan Israel was severely weakened by Midian. Ya, dikatakan Israel menjadi sangat dilemahkan. So severely weakened, menjadi weakened, ya, sangat dilemahkan. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini mengatakan Hakim-Hakim 6 ayat 6 bahasa Indonesia masa kini. Nah, ini terjemahan yang populer atau yang saat ini kita biasa gunakan bahasanya. Dan umat Israel tak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Can do nothing, tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saking di bawahnya sampai can do nothing, tidak dapat berbuat apa-apa. Terjemahan American Standard Version ini lebih jelas dikatakan nih, and Israel was brought very low, very low. Israel was brought very low. Israel dibawa sangat rendah, very low, because of Midian, and the children of Israel cry unto Jehovah. Ini jelas terus. Brought dibawa very low, dibawa sangat rendah. Itu titik nadir, because of Midian, karena bangsa Midian yang menindas, yang menjajah selama 7 tahun, saudara ya. Terjemahan lama mengatakan ini bangsa Israel pernah mengalami titik nadir. Maka orang Israel pun direndahkan sangat oleh orang Midian. Lalu berserulah Bani Israel kepada Tuhan. Jadi bangsa Israel mengalami titik nadir, sangat direndahkan. Ya, bagaimana bisa bangsa atau umat pilihan Allah mengalami titik nadir? Bisa, saudara. Setiap orang, ya, termasuk tadi bangsa Israel, bahkan orang Kristen pun bisa mengalami titik nadir, titik terendah dalam hidup. Ketika apa? Ketika dia melakukan perbuatan jahat, ketika dia meninggalkan Tuhan. Paulus pernah mengingatkan dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Ini ayat yang cukup terkenal. Dikatakan begini, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi orang yang berpikir dia teguh berdiri diperingatkan oleh firman Tuhan ini, ya, tentunya melalui pewahyuan, ya, kepada Rasul Paulus, karena ditulis oleh Rasul Paulus, itu dikatakan hati-hati supaya jangan ia jatuh. Terjemahan The Message ini lebih ekstrim, mengatakan begini, don't be so naive, jangan terlalu naif, and self-confidence, terlalu percaya diri, self-confidence. You are not exempt. Kalian tidak terkecuali. You could fall flat on your face as easily as anyone else. Bayangin saudara sekalian. Firman Tuhan mengatakan you could fall flat. Kamu dapat jatuh rata on your face. Wajahmu jatuh datar ketemu tanah as easily as anyone else. Sebagaimana atau semudah orang lain jatuh. Ya, sejatuh datar sampai ke bawah wajah kita. Itu semudah orang lain juga jatuh. Kemudian dikatakan, forget about self-confidence.
Lupakan percaya dirimu. It is useless. Gak ada gunanya. Cultivate God confidence. Cultivate, kita tahu ya, cultivate itu gali, budidayakan, kembangkan God confidence. Keyakinan kita, kepercayaan kita, ketergantungan kita, iman kita kepada Allah. Itu yang membuat kita kuat. Nah, balik kepada bangsa Israel. Bangsa Israel mengalami titik nadir karena dia meninggalkan Tuhan dan berbuat jahat. Berkali-kali Tuhan membangkitkan hakim untuk memimpin bangsa Israel untuk kembali kepada Allah. Karena apa? Bangsa ini tegar tengkuk meninggalkan Tuhan. Sejak Musa mengeluarkan mereka dari Mesir, berkali-kali bangsa ini memberontak, tegar tengkuk, melawan Tuhan. Makanya jangan lawan Tuhan. Saudara, siapapun dia, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, harus rendah hati, jangan lawan Tuhan. Dikatakan Hakim-Hakim 6 ayat 7 sampai 10 ini yang menyebabkan bangsa Israel mengalami titik nadir. Dan ini juga bisa terjadi atas kita semua, saudara dan saya. Ayat 7, Hakim-Hakim 6. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka, ayat 8, Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah, perhatikan, yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Ayat 9, Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu, bahwa aku menghalau mereka dari depanmu. Dan aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depan dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Ayat 10, dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah, perhatikan, janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firman. Jadi jelas saudara sekalian, Tuhan meninggalkan mereka karena mereka menyembah Allah lain. Jadi kalau mau keluar dari titik nadir ini, ya kita harus meninggalkan ya jalan-jalan kita yang jahat. Kalau kita baca ayat 1 dari Hakim-Hakim 6, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi meninggalkan Tuhan, kemudian melakukan yang jahat, itu yang menyebabkan orang sampai kepada titik nadir. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. 7 tahun. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Membuat, karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Saking takutnya mereka harus tinggal di goa. Bayangkan, orang yang tinggal di goa itu kan orang yang mengalami kemunduran secara peradaban atau kebudayaan. Nah, jadi orang yang meninggalkan Tuhan, dia akan mengalami titik nadir. Itulah sebabnya saudara sekalian, kita bisa jatuh dalam dosa, tapi jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Biar kita seperti Daud, ketika dia jatuh dalam dosa, salah satu doa pertobatannya dicatat di dalam Mazmur 51. Itu salah satu kalimatnya, janganlah kiranya rohmu menjauh daripadaku. Jadi jangan sampai Daud memohon jangan sampai roh Tuhan itu undur daripadanya. Sebab ketika roh Tuhan itu undur dari seseorang, maka hidupnya selesai. Saul itu raja Israel yang pertama. Ketika roh Allah undur daripadanya, dia mengalami kemerosotan. Dia mengalami titik nadir sampai akhirnya dia mati, bunuh diri. Simson, seorang yang diurapi Tuhan, ketika roh Tuhan undur, kan dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dia tidak menyadari. Di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 20, Alkitab mengatakan Tuhan sudah undur tanpa disadari oleh Simson, sampai ia ditangkap dan matanya cungkil dan dia menderita, mengalami titik nadir. Demikian juga orang percaya, ketika dia meninggalkan Tuhan, dia akan mengalami titik nadir. Supaya kita tidak jatuh atau keluar, supaya kita keluar dari titik nadir, kita harus berseru kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.